Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Shalom, shalom. Selamat datang buat semua yang baru join dan yang udah setia nonton gereja YouTube. Saya Leonardo Sirait ucapin terima kasih karena kalian luar biasa, ya kan? Hari ini kita punya video yang wow gitu ya. Menyentuh banget bagaimana seorang Uklim yang awalnya mungkin skeptis gitu ya. Skeptis akhirnya mulai terbuka pikirannya setelah mendengar penjelasan dari para apologet Kristen. Ini bukan cuma soal debat, tapi soal bagaimana kasih Tuhan bisa menyentuh siapa saja. Tapi sebelum kita mulai, yuk bantu klik tombol subscribe, tekan tombol like-nya dan share ke grup-grup WA atau story Instagram kamu ya. Kalian gak pernah tahu, satu sharing kecil bisa mengubah hidup seseorang dan banyak jiwa-jiwa lagi dimenangkan karena video ini gitu ya. Ini bagian dari pelayanan juga teman-teman. Jangan meremehkan, ayo jangan sekedar penonton tetapi ayo menjadi penuntun ya kan. Oke, yuk langsung kita tonton videonya bareng-bareng. Oke, ya silakan Bang Ira, apa yang mau Anda sampaikan Bang Ira? Anda Muslim atau Kristen Bang? Saya Kristen Protestan. Iya Bang, apa yang mau Anda sampaikan Bang? Yang tapi wajah jangan separuh-separuh Bang. Jangan gitu Bang. Silakan Bang, apa yang mau yang ingin saya pertanyakan tentang perbedaan antara Advent dan Kristen Protestan itu seperti apa Bang? Karena dibilang dalam perjanjian lama, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Tapi kenapa Kristen Protestan itu tidak mengikuti ibadah pada hari Sabtu? Kan Advent ibadahnya hari Sabtu. Baik. Itu Bang. Saya jawab ya Bang ya, ini sebenarnya diskusi internal Kristen. Padahal forum ini forum diskusi antara Islam dan Kristen. Nah. Baik, sedikit. Ya, gini Bang. Pertama-tama kita harus mendefinisikan dulu apa arti Sabat, Bang. Ya, Sabat itu bukan Sabtu. Sabat itu artinya perhentian. Anda tahu arti Sabat? Iya. Ya, Sabat itu artinya perhentian atau berhenti, begitu. Nah, karena di dalam Bible dikatakan bahwa Tuhan menjadikan langit dan bumi dan segala isinya itu 6 hari lamanya, 6 masa lamanya. Kemudian pada hari yang ke-7 dia berhenti. Nah, oleh karena itulah dia mengkuduskan hari yang ke-7 itu, hari perhentian itu. Nah, kalau kita baca hukum Taurat, memang betul bahwa kita itu memang disuruh menguduskan. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat, hari perhentian itu. Seperti itu, menurut hukum Taurat. Nah, tetapi begini Bang, hari Sabat itu belum tentu hari Sabat itu hari Sabtu. Di dalam Bible ada hari-hari Sabat tertentu yang tidak jatuh pada hari Sabtu. Tapi kalau kita menghitung kalender Yahudi, tanggal kalender Yahudi itu dimulai ketika mereka keluar dari Mesir, ya, pada bulan Habib kalau tidak salah itu ya. Itu disitulah dihitung tanggal kalender Yahudi. Tapi begini Bang, memang ini debatable ya. Menurut saudara-saudara kita orang-orang Advent bahwa hari Sabat itu masih harus kita kuduskan sampai sekarang. Makanya orang-orang Advent itu tidak bekerja, pantang bekerja. Pantang mereka melakukan aktivitas pekerjaan pada hari Sabtu. Menurut saya tidak masalah kalau mereka ingin meyakini yang demikian. Tapi begini Bang, orang Kristen itu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Karena Yesus sudah melaksanakan itu untuk kita.
Iya bang. Tuhan Yesus sudah melaksanakan hukum Taurat itu dengan sempurna untuk kita. Jadi kita tidak hidup lagi di bawah hukum Taurat tersebut. Adapun kita itu hidup di bawah kasih karunia. Oleh karena Tuhan Yesus sudah melakukan untuk kita, maka bagi kita itu sekarang adalah tidak mencari pembenaran dari melakukan hukum-hukum Taurat itu. Oke bang. Seperti itu. Ini yang komen Tapi ini sudah meskipun banyak yang marah, bang. meskipun demikian, kalau Anda ingin menguruskan hari Sabat, ya bagus-bagus saja. Cuman yang mau saya bilang begini, Bang. Kalau kita mau jujur-jujur, mau fair-fairan ya, keseluruhan hukum Taurat itu harus kita laksanakan. Iya bang. Tapi Makanya kita tadi nggak akan saya mampu, Bang. Kita nggak akan mampu melaksanakan tuntutan hukum Taurat itu. Nggak ada yang mampu, nggak ada yang sanggup. Iya bang. Oke bang, hanya itu tadi yang saya pertanyakan. Soalnya banyak yang komen sudah suruh saya turun bang. Nggak apa-apa, turunkan Karena ini aja, bang. bukan forumnya, Bang. Ini bukan Iya. forumnya diskusi internal kekristenan. Iya bang, nggak apa-apa bang. Ya, ini forumnya Hanya butuh diskusi dengan yang pemahaman saja, Muslim. Iya. Oke? Oke bang, Oke, makasih bang. baik. Saya turunkan ya, Bang ya. Ya. Ya, begitu. Maksudnya begini, teman-teman. Kalau Anda sudah dalam kekristenan, itu artinya Anda sudah berada di jalur yang benar. Begitu. Kalau Anda masih percaya kepada nabi-nabian, nah itu Anda masih berada di jalan yang sesat. Makanya kita menyembuhkan dulu nih orang-orang yang berada di jalan yang sesat. Begitu ya. Kita lanjutkan kembali. Kita kasih naik ada Rezi Zuliar. Kita kasih naik ada Rezi Zuliar. Ya, silakan Rezi. Ya, gimana? Ya, silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Anda Muslim, Bang? Ini Bang, kamera gue lagi error Bang. Kamera lagi error. Nekat yang nyat. Errornya gimana? Apa? Yang menyebabkan error apa? Udah mulai debat aja Bang. Begini, kalau Anda sudah malu jadi orang Islam, gimana kita mau diskusi? Beberapa bulan yang lalu, saya diskusi tanpa menyalakan kamera. Anda suruh nyalakan kamera, sekarang saya nyalakan kamera. Anda malah nggak nyalakan kamera. Udahlah Bang, gue turun aja lah. Gua turun aja lah. Dari logat-logatnya ngomong, ulun lapong nih kau kita. Yuk, silakan ya. Teman-teman, kalau kalian tidak pede, ya, tidak merasa nyaman begitu dilihat orang sebagai orang Muslim, jangan dipaksakan naik. Kasih kesempatan kepada yang lain ya. Kita kasih naik ada Irfan. Ya Irfan, silahkan nyalakan kamera Anda. Irfan. Nah, terpental. Oke, kita kasih naik yang selanjutnya ya. Teman-teman, saya berharap kita itu diskusi yang bagus gitu loh. Ada naik satu muslim yang berilmu. Ya. Coba atau kita lihat nih siapa host yang sedang live ya. Kita kasih lihat dulu ya nih siapa-siapa yang sedang live. Saya ingin ajak co-hostan dulu. Sebentar ya. Tidak terlihat di sini teman-teman. Coba kita kasih naik Siti Nurjana.
Siti Nurjana. Iya. Kok banyak sekali orang-orang ini? Oke, Edi. Yang saya undang Siti Nurjana ini kok banyak sekali. Oh iya, Kang Siti Dedi. Nurjana itu yang di atas. Kenapa yang saya tarik Siti Nurjana, Mas, yang sama keikutan bergabung malah bola. banyak orang? Repot ini kata lagu nih. Yang ditarik satu, yang ngikut banyak. Seperti kata lagu Jamrut nih, macarin kamu gak jauh beda dengan main ludruk. Oke lah ya, mohon maaf, saya tadi mau menarik Siti Nurjana ini, yang keikut malah rombongannya. Oke, kita teruskan ya, kita teruskan. Saya lihat lagi siapa yang sedang live ya. Uncup lagi live nggak teman-teman? Tapi tidak muncul di sini Uncup. Oke, coba ada Kedai Pasundan. Kedai Pasundan. Menggapai bintang di langit, siapa Bang. Bang. hanya insan Kenapa nyanyi-nyanyi, Bang? Semua itu sungguh Musik haram, musik haram. Malah nyanyi. salahku juga. Teman-teman, orang Islam itu nggak boleh main musik, haram. Oh, iya. Jadi kalau ada penyanyi dia Muslim dan detik itu dia nyanyi, dia itu sudah mengingkari perkataan Muhammad. Jadi kalau Ahmad Dhani mengaku-ngaku Muslim, tapi dia main musik, ya itu cuma ngomong aja dia percaya sama Muhammad. Sampaikan atau tagar Ahmad Dhani bahwa kalau dia mengatakan dia seorang Muslim, dia percaya sama Muhammad, sebenarnya dia bohong karena Muhammad mengatakan musik itu haram. Sama dengan Rhoma Irama, ketika dia mengatakan percaya kepada Muhammad, dia Muslim, di detik yang sama dia main musik, bohong yang nyata. Haram. Musik itu haram teman-teman. Makanya kalau kalian jadi Muslim, ya siap-siaplah kalian akan dibatasi segala sesuatu. Musik nggak boleh, ini nggak boleh. Bahkan main TikTok aja nggak boleh menurut Muhammad. Saya bisa tunjukkan dalilnya. Tidak boleh Anda main TikTok menurut Muhammad. Amri, selamat malam. Saudara Amri. Halo Amri. Amri? Nah, kabur lagi. Tema apa ini kira-kira yang mau kita bahas nih teman-teman? Sudah hampir semua tema itu kita bahas. Hampir semuanya. Guzel Ozgur. Namanya kayak orang Turki. Sorry. Iya. Orang Turki atau bagaimana, Guzel? Bukan, Konoha. Oh, Konoha. Silakan nyalakan kamera Anda. Aduh, oke. Bang, aku minta maaf. Nggak sengaja, tunggu aku on cam. Apa yang menyebabkan Anda tidak sengaja aku murtadin, mengajukan? jadi maaf sekali, aku murtadin bang, jadi maaf, nggak sengaja tadi saya klik di situ. Kok bisa nggak sengaja? Berarti sengaja. Nggak sengaja, saya murtadin bang, betul saya murtadin. Murtadin maksudnya keluar dari menggalang dana untuk kegiatan pengadaan ambulan ya teman-teman. Semoga ini bisa terlaksana ya, sedang menggalang dana untuk membeli 1 unit ambulan yang akan digunakan di daerah-daerah pedesaan yang jauh dari akses rumah sakit. Kalau hati teman-teman tergerak
dan ingin ambil bagian dalam pelayanan ini, kalian bisa memberikan dukungan melalui nomor rekening yang tertera ya di bawah, atau cukup dengan scan barcode yang tersedia di layar. Ya, selain itu kami juga mengajak kalian untuk mendukung pelayanan lainnya seperti Forum Komunikasi Pelayan Penginjil Indonesia, Apologet Kristen, dan juga komunitas Kristen YouTuber Indonesia ya. Di sini dukung teman-teman ya, karena kami membuka pintu selebar-lebarnya bagi siapapun yang ingin menabur dan mendukung pekerjaan Tuhan ini. Tapi kami tidak memaksa sama sekali ya. Ini hanya untuk untuk saudara-saudara yang benar-benar rindu dan merasa terpanggil untuk membantu ya. Dan jika saat ini teman-teman saudara-saudara belum bisa mendukung secara materi, doakan saja juga. Sangat kami butuhkan doa itu luar biasa, karena kami percaya doa yang tulus punya kuasa yang luar biasa. Ayo kita gunakan media sosial ini untuk menjadi dampak baik dan berkat bagi banyak orang ya. Itu teman-teman ya, sekecil apapun itu dukungan ya, dukungan kalian sungguh sangat berarti bagi kita. Karena kita juga banyak program-program teman-teman, dan juga ada juga Yayasan Cipta Pelita Kasih ya. Ada satu pelayanan luar biasa juga yang juga butuh dukungan kita ya. Benar. Sebentar, Anda kalau bohong-bohong nanti kita turunkan. Coba, berapa lama jadi muslimah dulu? Dari tahun kelahiran saya 86. Menjadi muslimah sampai umur berapa? 38, sekarang 39. Bukan, menjadi muslimahnya berapa tahun? 37 tahun. Oh, berarti baru keluar dari agama Islam. Baru 2 tahun. Iya, Oh, baru 2 1 tahun tahun. ini Bang, Januari tanggal 7 kemarin Bang. Januari meninggalkan agama Islam. Kenapa Anda meninggal? Coba, kita tes dulu ya. Kalau Anda benar-benar pernah menjadi seorang muslimah, pasti Anda bisa doa-doa, mengucapkan ayat-ayat atau bacaan-bacaan sholat. Coba apa yang Anda ingat? Karena baru 2 tahun Anda keluar dari agama Islam, pasti Anda ingat. Iya, baik. Saya mau jujur, saya kalau sholat ya, karena saya kan memang enggak paham ya dalam hal itu. Saya kalau sholat itu cuma baca Al-Fatihah, Kulhu, udah begitu saja Bang. Sampai Baca apa? Tahiyatul Al-Fatihah sama apa? Kulhu. Karena saya nggak tahu. Oke, coba bacakan coba. Al-Fatihah. Iya, oke. Permisi ya. Silakan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai selesai. Iya. Oke. Saya ulang ya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sah muslim ya muslim. Iya. Kenapa Kak Guzel meninggalkan agama Islam? Bukankah nanti Kak Guzel akan diberikan pangeran-pangeran yang banyak? Ada banyak hal, cuman salah satunya saya sudah mendapatkan karunia Tuhan itu sendiri, Bang. Jilbabnya masih ada, sejadahnya masih ada, dan puji Tuhan ya, saat ini saya berada di bawah bimbingan anak rohaninya si Selalaros dan Roti Hidup. Mantap ya teman-teman ya. Oke, baiklah. Kalau tadi salah pencet, baik, jangan dipaksakan. Kalau tidak nyaman, saya turunkan ya. Dia sudah minta izin turun teman-teman. Padahal dia harusnya cerita-cerita ya. Kumpulan orang-orang yang sudah meninggalkan agama Islam, terutama ya meninggalkan agama Islam akibat dari melakukan
satu kajian yang mendalam, boleh teman-teman berbagi, share pengalaman kalian di sini ya dengan bahasa-bahasa yang santun ya. Jangan terpeleset lidah mengatakannya. Nanti dilaporin polisi ya. Jadi teman-teman, kalau misalnya kalian pernah mengkaji, menghabiskan waktu kalian mendedikasikan hidup kalian untuk mengkaji Al-Quran, lalu hasilnya adalah kalian meninggalkan agama Islam, boleh cerita di sini ya, silakan. Oke, kita kasih naik ada Riko Simanjuntak. Nah, ini mualaf nih dia, teman. Ya, Riko Simanjuntak, silahkan nyalakan kamera Anda. Oke, bos. Bentar, bos. Silakan. Halo, bos. Waduh, Riko. Ya, gimana Riko? Wah, Gimana? tadi orang bohong itu, bos. Yang tadi, bos. Apa? Bohong itu tadi. Kameramu jangan kau Bang matikan, Muslim dia Riko. itu. Bohong? Iya. Dari mana kamu tahu dia bohong? Masa ayat-ayat yang lain nggak tahu, surat-surat yang lain nggak tahu. Loh, begitu banyaknya orang-orang muslim yang tidak tahu tentang isi Al-Quran. Sholat aja nggak pernah. Gimana? Saya Kalau punya mau banyak ngetes itu, teman-teman muslim. tanya Sholat wudhu. nggak pernah. Banyak. Niat wudhu tahu nggak? Kalau tahu itu baru muslim. Karena Coba, baik. Silakan. Silakan. Yang mantan-mantan muslim, saya undang kalian untuk naik kemari. Ya. Untuk bercerita. Coba. Atau yang tadi, silakan. Ya. Coba saya naikkan sebentar ya. Ini terlalu banyak ini teman-teman. Yang mengajukan permintaan naik. Sebentar, saya cek dulu apakah dia masih mengajukan permintaan naik atau tidak. Coba teman-teman di kolom komentar boleh. Siapa teman-teman yang mantan muslim boleh. Coba saya naikkan satu ya. Aceria coba. Aceria. Banyak Riko. Orang muslim yang gak bisa sholat. Gak pernah sholat itu banyak sekali. Aceria. Tadi. Belum ada saya lihat dia di kolom antrian. Kalau ada saya naikkan. Ya Aceria. Baik, ini saya turunkan ya. Sebentar. Kita kasih naik ada Fitri. Coba Fitri. Ya Fitri, selamat malam. Halo Fitri. Malam. Ya silakan Fitri, nyalakan kamera Anda. Oke. Dari ketawa-ketawanya kayak pengen kabur saya. Enggak. Ya Fitri, silakan nyalakan kamera dulu. Ulang lagi Bang. Coba, ini saya sudah undang, silakan. Fitri, Belum. ini Anda laki-laki Belum atau perempuan? Perempuan dong. Perempuan, tapi suara Anda kok ngebas banget. Ya, silakan. Karena di Jayapura sudah 12:30 malam. Oh, begitu. Ya, silakan Kak Fitri. Anda muslim atau bagaimana? Mantan. Mantan muslim. Ya, coba silakan. Kamera dinyalakan dulu. Ih, nggak bisa nih Bang. Nggak ada. Tadi permintaannya diokekan, tapi kok nggak mau ya? Oh, sabar. Oke. Malam. Malam Kak Fitri. Oke.
Saya pikir tadi suara laki-laki, karena suara Anda keras banget, suara Anda, ngebas. Oke, Kak Fitri, ini Anda mengklaim diri bahwa Anda seorang mantan muslim. Berapa lama menjadi muslimah? 25 tahun. Dari 25 lahir tahun. sampai 2001. Oke, Seriko silakan saya berikan kesempatan kamu untuk meng-cross check. Oke, Silakan. Ibu mantan muslim ya. Ibu sholat dulu. Iyalah. Sholat. Oke, niat wudhu apa Bu? Aduh, kalau nanya niat wudhu ya sudah sekian puluh tahun. Oh, Itu jangan berarti ketawa bukan Islam, Anda jauh di bawah saya. Anda Kita jauh itu di bawah saya. Kalau sholat pasti wudhu. No, Dan no, kita no, no, mau no. wudhu Anda itu jangan berniat, bicara Ibu. seperti itu. Udah nggak usah pakai framing. Terus kalau umpamanya lupa memangnya nggak boleh. Sekarang usia saya sudah 49 tahun. Rukun kita Kamu sebagai berapa? rukun sholat kita, Ibu. Wudhu Oh itu rukun enggak sholat kita. wajib juga. Enggak. Kita sudah. Gini, kita kalau sudah, begitu yang kita Anda ingat sudah- apa? Coba Ibu Sudah Fitri, begini coba kamu apa nggak yang mau Anda ingat? memaksa. Kamu nggak boleh memaksakan. Ya udah cari yang lain. Berarti ini bukan Coba mantan gini muslim, sebentar. Apa ya? Mantan Yang muslim. Anda ingat Apa apa ya? dulu? Yang Anda ingat? Banyak sih, tapi ya itu sudah berapa puluh tahun. Coba Udah bacaan dari sholat 2001 sekarang 2025. Udah lupa. Oh, udah lupa semua. Udah lupa. Oke lah, Kalau baik. Karena puasa- sudah banyak lupanya. Puasa Jadi begini, Ibu Fitri. Al-Fatihah, Anas, Kul Nampaknya- huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, coba sebentar ya. Kita bukan apa-apa begini Bu Putri. Kita masih mencari muslim-muslim yang baru-baru ya. Saya tahu ini Anda. Oh, iya, oke. Saya tahu ini mungkin Anda memang mantan muslim, tapi karena sudah lama sekali sehingga membuat Anda banyak lupa. Lama banget. Iya. 2001 sekarang 2025. Ya, sudah 2001. 24 tahun. Ya, wajar lah udah lupa. 24 Iya. tahun gimana? Oke, saya undang dulu yang lain ya. Dari Fitri ya, 25. mohon maaf ya. Oke. Ya. Oke, saya turunkan. Teman-teman, gini, maksudnya kita puaskan dulu dahaganya si Riko ini, ya. Riko kan maunya kan yang masih fresh begitu, yang orang-orang baru murtad. Tadi ya. coba aku pengen coba kan yang tadi itu kan masih fresh tuh kan. Ya, sebentar, coba yang tadi. Karena masih bagus berarti kan. Ya, tapi tidak kelihatan dia di sini. Kalau ada saya naikkan langsung. Tidak kelihatan. Iya, nggak usah framing lah. Mau cari koin aja kok. Framing. Sebentar. Kita kasih naik ada sabar. Tidak kelihatan lagi dia di bawah. Oke, kita saja kalau begitu Riko. Ya, gimana Riko? Gimana Riko? Apa yang mau Anda utarakan ini Riko? Bukan utarakan, saya ingin bertanya kepada Anda sebagai pengikut Yesus sejati ya. Kristen apa? itu kan pengikut Yesus sejati kan. Oke. Di mana Yesus berkata atau menyuruh atau melakukan nyanyi-nyanyian itu di dalam doanya itu di mana, Bang? Menyuruh, kalau kata menyuruh sih tidak ada, tapi Yesus melakukan seperti nyanyi-nyanyian itu ada. Kalau pengikut itu harus mengikuti apa yang disuruh, apa yang dikatakan, atau gimana Bang menurut Abang? Baik, jadi begini, inilah yang dipolakan oleh orang muslim ini ya. Kalau misalnya tidak disuruh berarti tidak boleh, begitu ya? Bukan tidak boleh, kan Abang sebagai Terus kenapa Anda tanyakan itu kepada saya? Gini loh, Abang kan sebagai pengikut, terus Abang itu mengikuti apanya? Kalau misalkan yang mengikuti disuruhnya apa nggak ada, yang pernah tapi dikerjakan Abang- oleh Yesus, apa yang dilakukan yang dikerjakan oleh oleh Yesus apa, orang-orang di dalam Bible. Kita ngomongnya jangan bareng. Apa? Suara saya sepertinya delay di tempat kamu.
Silakan. Baik. Di dalam Bible ada di situ ketika Yesus dan murid-murid melakukan perjamuan itu, ada di situ kata-kata ketika mereka menyanyikan lagu-lagu pujian, ada di situ juga. Tapi kalau Yesus berkata nyanyikanlah begini, nggak ada. Tapi apakah dengan demikian berarti kesimpulannya kita tidak boleh? Nggak seperti itu. Berarti perjanjian lama itu ya, nyanyian Daud ya. Iya. Mau nyanyi boleh, nggak nyanyi juga nggak apa-apa. Oh gitu. Jadi boleh Anda saya tanya hal yang sama? Gimana? Boleh Anda saya tanya yang sama, hal yang sama? Hal yang sama soal apa? Kita nggak nyanyi-nyanyi, Bang. Langsung ketakutan kan? Kenapa orang Islam kalau ditanya ketakutan kenapa? Enggak ada aku takut. Kau Oke, bilang kan, baik. Saya tanya juga seputar nyanyian gimana? Padamu katamu gitu kan. Kita jangan ngomong bareng Riko, suaramu delay. Oke. Apakah kamu bisa mendengar suara saya? Iya, dengar jelas. Oke. Tadi kamu sudah bertanya kepada saya seputar di mana perintah Yesus untuk nyanyi-nyanyi. Nggak ada. Tapi bukan berarti kita nggak boleh nyanyi-nyanyi. Dalam ibadah yang kutanya. Ya, begini loh Riko. Karena di dalam isi kepala kamu, pengertian ibadah itu adalah pergi ke gereja. Oh, berarti ibadah minggu itu salah. Makin parah lagi kamu nih. Pengertian ibadah itu apa memangnya? Ibadah minggu. Gimana sih kau? Pengertian ibadah itu apa sih? Kau kalau pergi ke gereja itu dibilangnya apa? Ibadah minggu kan? Ya, pengertian ibadah itu apa? Iya, berarti kan itu ibadah kan? Menurut kau hari Minggu itu? Siapa yang bilang begitu? Lah, kok siapa yang bilang begitu? Dibilangnya aja ibadah Minggu, bukan? Iya, yang bilang ibadah Minggu siapa? Saya. Loh, para Kristen semuanya. Kamu lagi ngomong sama siapa memangnya? Pada Kristen umumnya ditulis kok di depan pagar itu ibadah Minggu jam segini. Boleh aku kasih lihat depanku ada gereja nih. Iya, saya tahu itu, makanya iya, itu bukan yang ibadah. saya tanyakan kepada kamu ngerti nggak pengertian ibadah? Bukan masalah pengertiannya, menurutmu. Ya sudah, kalau nggak mengerti diam dulu. Kalau tidak mengerti ya sudah diam dulu. Bukan menurutku, gimana sih? Kan kau yang nyanyi. Coba kau perbaikilah dulu sinyalmu Riko. Masalahnya kau setiap naik ke sini selalu saja sinyalmu itu delay. Setiap ngomong selalu balap-balapan. Delay kok. Kau aja kok. Nggak ada delay bagus kok ini. Baik. Suaramu kok. Baik, kalau begitu saya tanya sama kamu. Di dalam agama Islam Muhammad melarang musik nggak? Iya, melarang musik dalam ibadah. Dalam ibadah? Apa? Kan aku tanya masalah ibadah, Bang. Enggak, saya nggak nanya masalah ibadah. Muhammad melarang musik nggak? Melarang nyanyi-nyanyian nggak? Iya, melarang. Melarang. Berarti setiap muslim yang ada musik-musiknya berarti dia tidak menjalankan perintah Muhammad. Setuju? Setiap muslim gimana? Perbaiki dulu sinyalmu Riko. Sinyalmu dulu bagusin. Ya, sinyalmu bagusin dulu. Teman-teman, kalau kalian naik, pastikan kita itu sama. Kalau saya ngomong 2 detik aja Anda terima perkataan saya, kita jadi kacau ngobrolnya. Saya udah pengalaman yang kayak begitu. Ya. Pastikan teman-teman kalau naik suara atau sinyal kalian bagus ya, teman-teman ya. Biar nggak lomba-lomba balapan seperti itu. Di mana di dalam Bible Yesus memerintahkan nyanyi-nyanyi dalam ibadah?
dalam ibadah. Itu sudah saya jelaskan berkali-kali teman-teman. Apa pengertian ibadah? Ya. Tapi tema kita bukan itu. Jadi balik-balik lagi nanti ke sana. Ya. Kita kasih lanjut, ada Tina. Wah, luar biasa ya saudara-saudara. Kalau kalian merasa diberkati, silahkan tulis di kolom komentar. Yesus dahsyat. Atau aku rindu jadi terang dan garam, ya kan? Saya mau baca beberapa komentar kalian habis ini. Ya, jadi jangan malu-malu. Terima kasih sudah menyimak video ini. Tuhan memberkati kita, setiap langkah kita, apapun yang kita kerjakan terus menjadi berkat dan berdampak. Saya Leonardo Sirait mohon undur diri. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you all. Di mana ini yayasan, teman-teman ya. Yayasan yang kita di bawah naungan gereja YouTube ya. Di situ tempat ini menjadi rumah dan sekolah bagi anak-anak yang tidak mampu bersekolah. Mereka belajar, dibina dan dimuridkan. Bukan cuma sekedar akademik tapi juga secara rohani ya. Saat ini ada sekitar 30-an kurang lebih anak yang dibimbing di sana setiap harinya, tapi sayangnya yayasan ini tidak punya sponsor tetap, dan disinilah kita bisa ambil bagian. Di bawah naungan gereja YouTube kami berkomitmen untuk terus mendukung yayasan ini, tapi tentu kami nggak bisa jalan sendiri, kami butuh saudara-saudara ya. Bagi teman-teman saudara-saudara yang diberkati secara finansial, yuk sisihkan sedikit dari berkat yang Tuhan sudah percayakan. Nggak harus besar, tapi ketika banyak orang bergerak bersama, hasilnya akan luar biasa. Kita percaya media sosial bukan cuma buat viral-viralan, tapi bisa jadi alat untuk membawa terang dan harapan bagi banyak orang, termasuk anak-anak ini ya. Mari jadi saluran kasih, jadi bagian dari perubahan hidup mereka ya. Kalau kamu bergerak dan ingin ambil bagian, silakan cek info rekening atau barcode di layar. Dan jangan lupa bantu share video ini biar makin banyak yang diberkati dan terinspirasi untuk jadi terang di tengah dunia. Saya Leonardo Sirait mohon undur diri. Bye bye. God bless you all.